Pertama-tama melakukan pengolahan lahan yang berawal dari memotong rumput menggunakan alat seperti cangkul, parang, dan mesin pemotong rumput. Selanjutnya, membuat bedengan menggunakan mesin kultivator dan cangkul yang dibarengi dengan membuat saluran drainase. Pemberian pupuk dasar seperti pupuk kandang kambing, arang sekam, dan pupuk NPK. Pemasangan mulsa pada bedengan. Selanjutnya, pembuatan lubang tanam yang sekaligus ditanami langsung benih. Pemasangan ajir untuk tanaman merambat seperti buncis dan timun. Penyiangan gulma secara mekanik maupun kimia menggunakan herbisida. Terakhir, panen. Tanaman yang sudah dipanen seperti timun kemudian disortir untuk dipilih mana yang besar dan mana yang kecil. Kemudian mencucinya menggunakan air mengalir. Setelah itu dikeringkan dengan cara dilap. Setelah timunnya kering, kemudian dilakukan pengemasan yang ditaruh di atas styrofoam, lalu dibungkus menggunakan kertas wrap sampai semua area tertutup tanpa ada udara yang bisa masuk. Dan yang terakhir, menyimpan timun dengan baik di tempat yang lembab seperti di kulkas sehingga dapat bertahan dengan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, okulasi tanaman jeruk, sambung pucuk tanaman durian, sambung pucuk dan sisip tanaman mangga, dan okulasi rambutan. Nah, pada kegiatan ini merupakan salah satu perbanyakan secara vegetatif untuk tanaman hortikultura, yang dimana ini juga menjadi salah satu kegiatan utama di Balai Benih Induk Hortikultura itu. Nah, untuk okulasinya sendiri itu memerlukan beberapa syarat, yang dimana salah satunya adalah membutuhkan kondisi yang bagus, karena pada saat kondisi yang tidak bagus seperti pada saat hujan itu tidak memungkinkan untuk dilakukan yang namanya okulasi ataupun sambung pucuk, dikarenakan rantan berjamur pada entris yang akan ditempel pada batang bawah. Hubungannya antara perbanyakannya dengan mata kuliah fisiologi penyimpanan benih ialah karena pada saat mau melakukan penempelan ada yang namanya batang bawah. Nah, batang bawahnya ini merupakan berasal dari perbanyakan generatif yang berasal dari biji. Nah, untuk biji atau benihnya ini sebelum ditanami ada yang namanya fase penyimpanan. Nah, misal seperti jeruk yang dimana benihnya ini pertama-tama dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan kemudian diberikan bubuk. Bubuk itu bernama bubuk fungisida, yang dimana untuk menghindari benih jeruk dari kontaminasi jamur sehingga bisa digunakan dengan jangka waktu yang cukup lama. Melakukan pengamatan ekosistem yang ada di area greenhouse BBIH itu. Nah, dalam hal ini yang diamati adalah flora maupun fauna yang ada,
sebelum melakukan pengolahan lahan untuk budidaya tanaman. Flora yang ada di dalamnya seperti vegetasi rumput teki-tekian dan bandotan, dan untuk faunanya yang didapatkan berupa belalang, semut, dan cacing tanah. Sehingga hasilnya flora dan fauna yang ada dalam greenhouse BPIH Amoito memiliki keterkaitan yang erat dengan interaksi antara keanekaragaman hayati dengan faktor biotik dan abiotik. Untuk faktor biotiknya seperti flora yang dapat berperan dalam menyediakan habitat, makanan, dan oksigen, serta faunanya yang dapat berinteraksi dengan flora dan fauna dalam ekosistem, yang bisa menjadi pemangsa, polinator, ataupun dekomposer. Sedangkan abiotik seperti air, tanah, suhu, dan cahaya matahari dapat mempengaruhi interaksi antara flora dan fauna, yang dimana dalam hal ini misalnya seperti cacing tanah membutuhkan kondisi yang lembab dan nutrisi yang cukup untuk bertahan hidup, dan juga seperti belalang yang membutuhkan suhu yang sesuai untuk berkembang biak. Analisis tanah dilakukan dengan mengambil sampel tanah di Balai Bidik Induk Hortikultura Amoito menggunakan 3 titik plot, yang dimana tiap plotnya diambil satu sampel. Untuk penentuan plotnya diambil secara acak. Untuk pengambilan sampelnya menggunakan ring sampel yang dipukul untuk dimasukkan ke dalam tanah sampai tertutup. Setelah itu, setelah tanah diambil dimasukkan ke dalam zipper bag, kemudian dibawa ke laboratorium Universitas Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo. Namun sebelum dilakukan penimbangan dikering anginkan terlebih dahulu, kemudian setelah itu ditimbang ke dalam timbangan seberat 10 gram tiap sampelnya. Setelah ditimbang, dimasukkan ke dalam gelas ukur yang telah berisi air 500 ml, kemudian diaduk selama 10 menit. Setelah itu diukur menggunakan alat yang bernama ecemeter untuk mengukur tingkat salinitas air. Dan hasil yang kami peroleh adalah angkanya di bawah 2000, yang dimana jika angka di bawah 2000 maka bertanda larutannya tidak salin atau tidak error. Maka hasil yang kami peroleh tiap sampel 1, 2, dan 3 di bawah 2000, yang menandakan bahwa tanah yang berada di greenhouse Balai Benih Induk Hortikultura Amoito adalah tidak salin. Di kegiatan ini kami melakukan wawancara dengan salah satu staf BPIH Amoito, yang dimana dalam wawancara tersebut kami menanya terkait luas tempat dan juga melakukan survei ke titik-titik yang biasa dilakukan aktivitas-aktivitas seperti okulasi jeruk, sama pucuk durian, dan juga tempat untuk menanam tanaman hortikultura. Dan hasil dari wawancara tersebut kami peroleh seperti berikut. Kami membuat salah satu peta denah yang dimana menggunakan bantuan aplikasi seperti Canva untuk desainnya dan juga Maps sebagai titik koordinatnya.